Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lulu Aulia, mahasiswi jurusan Public Relation Vkom UPIAI. Di sini saya akan menyampaikan beberapa informasi perihal permasalahan yang uh, sedang terjadi, yang bertemakan minimnya kesadaran masyarakat yang membuat peningkatan COVID naik drastis. Sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa sudah 1 tahun lebih Indonesia terdampak virus ini. Di Indonesia menjadi salah satu negara yang terpapar kasus COVID-19. Untuk mengatasi penyebaran virus COVID ini, di Indonesia perlu adanya kesadaran masyarakat dan partisipasi dari masyarakat untuk mengurangi mobilitas dan di rumah saja. Selain itu, dibarengi dengan vaksin, pemerintah juga melakukan pembatasan kegiatan masyarakat sama dengan PSBB. Pembatasan kegiatan masyarakat darurat di Pulau Jawa ini dimulai dari tanggal 3 hingga 20 Juli mendatang. Hal ini dilakukan demi menekankan laju penularan COVID yang sudah semakin meningkat. Di sini saya akan menyampaikan beberapa strategi yang dipakai pemerintah guna menanggulangi dan mengurangi angka kenaikan kasus COVID, serta langkah-langkah yang dilakukan pemerintah untuk menanggulangi kenaikan COVID. Yang pertama itu, strategi yang dilakukan pemerintah ada peningkatan atau pengembangan kapasitas rumah sakit. Meningkatnya kasus COVID-19, maka orang yang terinfeksi virus ini banyak. Dengan adanya peningkatan, hal ini justru mengatasi masalah tingginya ketersediaan tempat tidur di rumah sakit. Saat ini hampir setengah dari kapasitas tempat tidur di rumah sakit rujukan COVID-19 sudah terisi. Yang kedua itu ada penyiapan fasilitas isolasi mandiri di Wisma Atlet dan sejumlah hotel untuk pasien tanpa gejala. Seperti yang sudah kita ketahui, kian hari kian banyak orang yang terinfeksi kasus ini. Strategi ini tentunya akan meminimalisir kasus positif maupun kematian. Maka ketersediaan tempat untuk mengisolasi pasien juga harus ditingkatkan. Sudah kita ketahui bahwa Wisma Atlet menjadi rumah sakit darurat COVID untuk isolasi pasien tanpa gejala, dan banyak sejumlah hotel yang menjadi tempat di mana untuk menangani kasus pasien positif tanpa gejala. Yang ketiga ada pemisahan kelompok pasien umum dengan pasien yang berpenyakit bawaan. Hal ini dilakukan agar pasien yang memiliki penyakit bawaan dapat dipisahkan dengan pasien yang memang tidak mempunyai penyakit bawaan. Dan strategi ini dapat mengurangi penularan penyakit lainnya yang tidak diinginkan. Yang keempat ada perlindungan terhadap kelompok rentan dengan penyusunan yang lebih ketat, misalnya work from home. Strategi ini menyusun kebijakan yang lebih ketat, misalnya WFH. Untuk kita yang sudah dikasih kesempatan untuk bekerja dari rumah, sebaiknya dimanfaatkan sebaik mungkin ya. Jangan keluar rumah jika memang tidak ada kepentingan yang mendesak. Jika kalian ada keperluan yang mendesak dan yang membuat kalian itu keluar rumah, sebaiknya jaga
kesehatan serta terus, menerapkan protokol kesehatan seperti 3M, yaitu menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Selanjutnya itu ada pasien COVID-19 segera mendapatkan pertolongan medis, tidak menunggu kondisi gejala berat dan kritis. Untuk pasien yang memiliki gejala berat, untuk segera datang ke rumah sakit terdekat, jangan menunggu hingga gejala tersebut semakin parah. Yang keenam itu ada isolasi bagi pasien tanpa gejala dan dilaksanakan di Wisma Atlet. Seperti strategi yang pertama, banyak hotel-hotel yang menjadi penampungan pasien kasus positif corona yang tidak memiliki gejala. Strategi yang ketujuh itu melakukan standarisasi perawatan rumah sakit rujukan COVID-19. Melakukan standarisasi perawatan rumah sakit rujukan, strategi ini mencakup penanganan rumah sakit terhadap pasien COVID-19. Prosedur apa aja sih yang harus dilakukan rumah sakit rujukan agar COVID-19 tidak menyebar dalam satu rumah sakit? Hal ini harus dilakukan pemantauan agar semua yang terlibat dalam penanganan COVID-19 tetap aman. Yang kedelapan ada melakukan audit protokol kesehatan pada rumah sakit. Protokol kesehatan memang wajib dijalankan di tempat manapun, termasuk di rumah sakit. Bahkan di rumah sakit pun harus lebih ketat protokol kesehatannya, karena mengingat rumah sakit adalah tempat pasien COVID-19 menjalani pengobatan, jadi memang harus terus dipantau protokol-protokol kesehatan di rumah sakit, agar pasien maupun tenaga kesehatan terasa nyaman dan aman. Yang kesembilan itu ada memberikan perlindungan terhadap tenaga kesehatan, misalnya dengan memastikan ketersediaan alat pelindung diri serta membatasi waktu kerja. Strategi ini memberikan perlindungan terhadap tenaga kesehatan. Seperti yang kita ketahui, tenaga kesehatan adalah garda terdepan menangani kasus COVID-19 ini. Pastinya ketika tenaga kesehatan terjun langsung ke rumah sakit, mereka itu harus menggunakan baju yang sudah menjadi standar di seluruh rumah sakit. Contohnya itu APD, masker KN95, dan sarung tangan medis. Tenaga kesehatan juga harus melakukan pergantian shift setiap harinya agar tidak kelelahan dalam menangani COVID-19 ini. Karena jika tenaga kesehatan kelelahan, siapa lagi yang akan menolong kita nanti ketika mengalami positif COVID-19. Jadi, kita harus tetap saling menjaga. Yang ke-10 itu ada melakukan tes PCR gratis bagi tenaga kesehatan. Strategi ini menekankan kepada tenaga kesehatan yang menjadi garda terdepan agar terus kondisi kesehatannya terpantau. Caranya dengan dilakukan tes PCR atau swab test gratis dari pemerintah setiap minggunya atau setiap harinya. Lalu di sini ada pemicu yang membuat angka kasus COVID-19 itu terus meningkat, yaitu satu, rasa tidak percaya bahwa COVID-19 itu benar-benar ada dan yakin bahwa dirinya tidak akan bisa tertular COVID-19 ini. Seperti yang sudah kita ketahui, COVID itu nyata, banyak pasien yang memang terinfeksi kasus ini tanpa gejala. Justru ini yang sangat dibahayakan bagi pasien yang tidak memiliki gejala karena, kita tidak tahu kalau kita itu terinfeksi virus, sehingga orang-orang sekitar kita itu ikut terinfeksi atau tidak. Yang kedua itu ada sikap apatis tentang bahaya COVID-19 yang membuat orang enggan mematuhi protokol kesehatan.
Di sini mematuhi segala protokol kesehatan itu wajib karena ini bertujuan untuk menjaga kesehatan serta imunitas tubuh kita. Lalu ada di sini pakar komunikasi politik Pak Effendi Ghazali menyatakan untuk menjamin efektivitas seruan pemerintah untuk karantina sosial, mencegah penyebaran COVID-19 sebaiknya disertai dengan sejumlah kondisi, yaitu memastikan saluran komunikasi pekerja media massa memahami situasi yang sebenarnya. Tujuannya itu untuk menghindari tanggapan atau canggung dalam menghadapi situasi yang tidak biasa ini. Yang kedua itu pemerintah harus memastikan tidak ada fakta yang disembunyikan, termasuk dalam ternyata memang semua pihak tidak siap menghadapi wabah COVID-19 ini. Yang ketiga itu, di sisi lain, media massa itu harus memastikan mengurangi pemberitaan yang belum menjadi fakta. Hal itu akan berpotensi menjadi konflik. Jadi hindari berita yang memang yang belum tidak ada faktanya. Yang keempat itu ada pemerintah dan pihak terkait harus menyediakan apa yang dibutuhkan masyarakat dalam menghadapi pandemi corona. Pemerintah setempat telah memberikan berbagai bantuan, baik materi maupun alat-alat kebutuhan yang dibutuhkan masyarakat. Contohnya itu seperti bansos, bantuan sosial, dan kuota bagi mahasiswa dan pelajar di Indonesia yang terdampak COVID-19 ini. Tidak lupa juga penyediaan masker, hand sanitizer, hingga masyarakat yang berpendapatan harian tidak akan terganggu akibat social lockdown. Yang terakhir itu ada langkah tegas yang diambil pemerintah untuk memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat skala mikro yang disebut juga PPKM. Itu akan diperpanjang selama 2 minggu, dimulai dari 22 Juni hingga 20 Juli mendatang. Dengan membatasi pergerakan masyarakat sebanyak 75 sampai 100%, disesuaikan dengan kegiatan dan zona merah penularan COVID-19. Selain itu, pemerintah juga menegaskan memperketat aturan kepada jam operasional pusat keramaian seperti mal, pusat perdagangan, kafe, dan restoran. Semua pusat keramaian akan dibatasi jam operasionalnya sampai pukul 8 atau jam 8 malam. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.